warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semuanya Bapak Ibu guru SD 2 Patalan yang tergabung dalam komunitas Kombel apa kemarin Pak? Kupres ya. Guru Patalan responsif ya. Responsif itu maksudnya tanggap dengan segala sesuatu ya, apalagi sekarang dengan pendidikan era baru, kurikulum merdeka seperti itu. Jadi alhamdulillah semuanya Bapak Ibu bisa hadir di sini. Juga kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Pak Heru. Selamat datang Pak Heru, terima kasih atas attention-nya. Kemudian terima kasih banyak nih kepada Bapak Ibu guru semuanya, guru SD 2 Patalan, Kombel Komunitas Belajar Kupres ya. Nanti untuk komunitas belajar ini bisa dilanjutkan Pak. Nama Kupres itu sebenarnya guru prestasi sebenarnya Pak. Semuanya dibuat akronim jadi namanya Kupres, Guru Patalan Responsif. Responsif itu memiliki banyak makna sebenarnya. Ya arti jadi itu tidak perlu diperluas lagi, diperinci, tapi itu hanyalah supaya kita lebih semangat lagi dalam menambah wawasan baru, ilmu-ilmu baru seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang berkenan hadir dalam diseminasi. Diseminasi adalah sosialisasi yang mana dalam program guru penggerak, program guru penggerak atau CGP angkatan 7 kita mendapatkan tugas. Ya di sini saya dan Pak Badrun mendapatkan tugas untuk sosialisasi atau diseminasi tentang disiplin positif Bapak Ibu. Jadi nanti ada beberapa mungkin ilmu atau wawasan baru yang nanti bisa kita gunakan untuk peserta didik kita. Jadi sebenarnya disiplin positif materi-materi dalam CGP itu sudah kita lakukan, namun kita belum bisa memberikan namanya apa. Jadi budaya-budaya positif berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah itu namanya disiplin positif. Nanti kita akan uraikan satu persatu tentang disiplin positif seperti itu. Jadi mohon waktunya dalam kurang lebih 1 jam. Nanti kurang lebih 1 jam kita minta waktunya Bapak Ibu untuk memperhatikan dan bisa mencatat kalau mungkin itu baru ya Pak ya, gitu. Ada ilmu baru silahkan dicatat. Gitu. Salam dan bahagia ya. Nah ini elaborasi pemahaman budaya positif ya CGP angkatan 7. Jadi Bapak Ibu yang nanti tergabung dalam CGP bisa angkatan 8 Pak Irfan, dan nanti angkatan selanjutnya Bu Eri, Bu In, nanti juga seperti ini Bu. Jadi nanti kita berkolaborasi. Guru sekarang itu tidak bisa, intinya kita individu, tidak bisa. Jadi kita harus berkolaborasi dengan lainnya untuk menciptakan sebuah budaya positif. Nah agendanya nanti ada beberapa pembukaan, kemudian kompetensi lulusan, capaian umum, kemudian pemahaman inti, eksplorasi konsep dan refleksi. Nah maka dari itu Bapak Ibu kita ingin semuanya nanti hadir seutuhnya ya. Hadir seutuhnya atau presence atau mindfulness, maksudnya kita tidak memikirkan yang lainnya. Jadi dalam guru penggerak itu ketika kita masuk dalam elaborasi pemahaman atau ruang kolaborasi itu pasti kita diberikan pesan kepada dari fasilitator untuk mindfulness. Ya, kita harus fokus dengan apa yang kita lakukan, jangan membagi-bagi. Meskipun sekarang itu sangat susah sekali. Apalagi dengan adanya HP, ya kan, kita tidak mungkin bisa mindfulness. Kita biasanya ya bisa lah kita berbagi. Apalagi sekarang pekerjaan itu kan online, jadi beberapa pekerjaan itu bisa kita lakukan dalam waktu yang sama. Ya. Tapi dalam hal ini kita bisa lah untuk mindfulness. Gitu. Jadi Bapak Ibu sudah punya wawasan baru, mindfulness itu adalah hadir seutuhnya, fokus. Gitu. Istilah dari fokus sekarang namanya mindfulness. Tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak ya, semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya ya dalam ruangan ini. Tuh. Nah pertanyaan pemantik ya, ini ada pertanyaan pemantik
pengawasan Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Satu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira untuk pertanyaan satu itu setuju tidak Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tidak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa tidak kira-kira? Bisa. Bisa. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa. Untuk yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu bisa, tapi sementara. Ya kan? Kita mungkin sering ya menghukum anak itu, tapi tidak bisa. Seperti saya hubram itu, hubram itu hukum seping piro wae. Tapi apakah itu akan dia disiplin terus? Tidak, hanya sementara saja. Nah, nanti itu ada namanya segitiga restitusi. Seperti itu. Jadi hukuman itu bisa, tapi sifatnya sementara. Gitu. Terus apa yang akan kita lakukan? Eksplorasi konsep hari ini yang pertama adalah disiplin positif ya, dan nilai-nilai kebajikan universal ya, atau teori yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan yang kelima restitusi, posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian segitiga restitusi. Nah ini nanti yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma atau teori kontrol, ilusi kontrol ya. Ilusi itu tidak sebenarnya ya, hanya bayangan seperti itu. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ini nanti akan paradigma itu akan berubah. Jadi teori kontrol yang semula ilusi guru mengontrol murid, yang kedua ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter ya. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Ini adalah ilusi-ilusi yang paradigma saat ini yang berdasarkan teori kontrol atau terkenal dengan ilusi kontrol. Sebenarnya hal seperti ini tidak sepenuhnya salah, cuman ini nanti berkembang, paradigma ini akan berkembang. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol ya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya. Stimulus respon, kalau dalam teori pembelajaran itu ada stimulus respon ya, stimulus respon dan teori kontrol ini ada dua ya. Yang pertama saya bacakan untuk stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kemudian untuk yang teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang-menang. Nah ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita nanti dari stimulus respon itu akan ke teori kontrol gitu ya. Jadi lebih dari dua tabel ini ya, lebih ke teori kontrolnya lebih bagus ya. Apalagi yang poin ke-5 tentang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita harus bisa berkolaborasi ya, seperti itu. Kemudian disiplin positif ya Bapak Ibu. Ini ahli yang memiliki teori ini adalah William Glasser ya. Dr. William Glasser, ini wong biwak sudah. Wong aduh ya Pak. Amerika. Nah, Amerika jenenge gak William Glasser. Oke.
Ini adalah teori kontrol atau teori pilihan ya. Ini banyak sekali ya. Yang nanti kita sebagai guru itu ada di 5 posisi kontrol ya. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, manajer. Kemudian dari posisi kontrol itu nanti kita akan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya aneh-aneh. Kemudian akan ngerti, oh ternyata yang saya lakukan itu namanya restitusi toh. Itu sudah kita lakukan Bapak Ibu, cuma kita belum mengenal namanya apa. Sebenarnya kita goal settingnya adalah nanti akan membentuk keyakinan kelas. Jadi hukuman itu sudah tidak berlaku lagi untuk era saat ini, tapi nanti kita buat apa tuh? Keyakinan kelas, gitu. Ya, keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan, ya kemudian terwujudlah keyakinan kelas. Sehingga muara dari disiplin positif itu adalah keyakinan kelas, gitu. Dari semua itu nanti kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, ya, kesenangan dan kebebasan itu nanti akan ada di situ. Jadi dengan keyakinan kelas itu kita bisa membentuk perilaku baru peserta didik karena kita fokusnya ke siswa peserta didik tanpa adanya paksaan hukuman, apalagi hukuman itu berupa fisik, tapi kita bentuk keyakinan kelas. Nah itu. Sehingga ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas, dia akan memiliki motivasi. Motivasi itu ada 2. Yang pertama motivasi ekstrinsik, ya. Yang kemudian yang kedua adalah motivasi intrinsik, gitu. Ya. Ekstrinsik itu berarti berasal dari luar. Kalau intrinsik dia dari dalam hatinya, dari dalam hatinya. Kalau ekstrinsik itu dari luar. Karena apa? Karena diberikan hukuman, karena diberikan imbalan. Dan intrinsik. Apakah motivasi ekstrinsik sudah tidak boleh dilakukan? Boleh-boleh saja ya. Tergantung kondisional ya, tergantung kondisional waktunya. Kapan kita bisa memberikan motivasi ekstrinsik, kapan kita menggunakan motivasi intrinsik. Tapi lebih baiknya kita bisa menumbuhkan intrinsik. Jadi intrinsik itu lebih baik daripada ekstrinsik. Syukur-syukur ekstrinsik itu nanti karena terbiasa dengan ekstrinsik, nanti dari intrinsiknya akan muncul seperti itu. Kemudian pembelajaran yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta nanti ada restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal, ya kan? Tadi itu motivasi eksternal, Ibu. Untuk mendapat imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu kalau dapat imbalan. Kemudian kalau internal, untuk menghargai diri sendiri. Jadi internal itu semisal ya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu karena tumbuh dari dalam hatinya. Bukan karena ada imbalan atau bukan karena hukuman. Misal ya, kita menggunakan helm. Eksternalnya itu karena polisi ya, polisi itu punya aturan untuk aturan kalau yang tidak memakai helm ada hukuman, kena tilang ya, kena tilang, kemudian bayar ya, denda. Tapi motivasi internalnya itu muncul dari diri kita sendiri. Oh saya kalau nggak pakai helm nanti kalau itu untuk keamanan saya sendiri, bukan karena polisi, bukan karena nanti ada tilangan, tapi karena untuk diri saya, ya, keamanan diri saya. Kalau terjadi kecelakaan, saya bisa selamat kalau pakai helm. Seperti itu. Apa itu restitusi? Nah ini restitusi. Ya, mohon maaf ya, yang mirip dengan istilah pros. Saya waktu mendengar pertama restitusi itu, namanya prostitusi malah, ya, restitusi. Jadinya saya ini istilahnya restitusi ini ya tren ya di guru penggerak, apalagi pada modul 1.4 ya, ketiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ya, ingin menjadi apa, ya, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah berdasarkan dosen, ya, tahun 2004. Jadi istilah restitusi itu sebenarnya sudah ada, ya, tahun 2004. Tapi saya baru mendengarnya tahun 2022. Jadi selama hampir 18 tahun saya kemana itu? Saya kuliah juga nggak dapat itu restitusi. Baru di guru penggerak. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi itu, jadi tidak menebus kesalahan, tapi dia bisa sadar, ya, sadar atas kesalahannya itu apa. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, ya, bukan paksaan. Kita memberikan tawaran kepada dia untuk memilih mana yang lebih baik, seperti itu. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Apa kelebihanmu, kelemahanmu apa? Kita ajak mereka untuk mencurahkan, ya, mencurahkan hatinya, kondisinya bagaimana. Dan ini memang susah, gitu. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter, ya, bukan tindakan, bukan ngeplak, bukan jiwit, tapi kita ajak untuk berbicara dari hati ke hati. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi semisal di kelas kita ada salah satu anak yang bermasalah, kita perlu menggunakan ini, restitusi, ya, restitusi. Jadi ini sudah kita, ya, sudah kita lakukan sebenarnya, ya, sudah kita lakukan. Jadi kalau anak yang punya kesalahan, mungkin melanggar aturan, mungkin jadi konconin dan lainnya, dan itu terus menerus, itu adalah masalah dan itu harus kita atasi. Kalau tidak, itu nanti akan berlanjut, ya. Karena apa? Kalau kita sebagai guru tidak memberikan apa, ya, tidak memberikan pengertian ke anak itu merasa dia itu biasa-biasa saja. Jadi tidak ingin apa, ya, karena kita istilah ini nggak delege lah, nggak delege guru. Jadi itu menjadi sudah wajar dan dia melakukannya terus menerus. Itu perlu kita tindak dengan restitusi, tidak dengan kekerasan, tidak juga dengan hukuman fisik, hukuman itu tidak, tapi kita ajak untuk berdiskusi, ya, sehingga peserta didik yang mengalami masalah tersebut itu akan menyadari kesalahannya, kemudian muncul motivasi yang tadi yang saya katakan, intrinsik, muncul dari dalam hatinya. Tapi tidak mau, kita sering, ya, kalau ada anak yang salah, mumpung 8/10. Iya betul Pak, betul. Ya Pak, ya Pak. Pak Heru betul ngoten niku, Pak Heru lemah lembut. Biasa sabar itu. Saya sendiri kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR terus, Pak, melanggar PR, mumpung 10. Itu sebelum saya mengenal restitusi. Tapi setelah saya tahu restitusi, ya masih kondisional, ya. Jadi kalau ada anak yang kalau kita ajak diskusi, ya, diskusi, kita tanya sampai dia mengungkapkan isi hatinya, kenapa kok berbuat salah seperti itu, kita tanya, kemudian kita kasih tawaran, gitu. Sehingga dia nanti bisa kembali pada kelompoknya. Biasanya adalah dia itu tidak diterima kelompok karena dia berbuat salah, sering menyimpang mungkin, ya, itu ditolak kelompoknya, kemudian kita restitusi, dia bisa kembali lagi ke kelompoknya. Seperti itu, ya, begitu, ya. Ya, begitu adalah guru kami, Bapak Badrun, karena beliau adalah angkatan kelima, jadi
luar biasa. Di sini nanti semua guru itu harus guru penggerak. Dari 6 guru sudah 3 Pak. Nanti tahun depan tahun ini Pak Irfan, kemudian tahun ini juga angkatan 29 ya, sudah Bu Eri dan Bu In. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah guru penggerak semua. Luar biasa. Tepuk tangan untuk SD2 Pataran. Nah, nanti ada guru agama juga guru penggerak. Nanti mungkin juga ada penjaga penggerak Pak. Padahal sudah bergerak ya. Jadi kita guru itu kan bergerak ya Bari ya, tapi masih disuruh bergerak terus ya. Karena di guru penggerak itu slogannya tergerak, bergerak, menggerakkan. Tergerak, ono program tergerak Pak. Kemudian bergerak, melu pelatihan, aksi nyata. Kemudian menggerakkan, nah salah satunya ini Pak. Kami nanti ya diminta untuk menggerakkan Bapak Ibu untuk berubah dengan paradigma baru gitu. Ini adalah paradigma baru itu. Boleh jadi supaya. Oke, baru pembelajaran ketiga. Keyakinan kelas ya, keyakinan kelas lah ini. Dari segitiga restitusi nanti ada segitiganya ya. Keyakinan kelas ini adalah penting sekali buat kita. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ketika kita di awal pelajaran di pembelajaran yang baru kita perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bukan tata tertib ya Bapak Ibu, bukan tata tertib, tapi keyakinan kelas itu muncul dari kesepakatan ya. Dari kesepakatan kita guru dan murid itu. Jadi bukan hanya searah saja dari guru, tapi juga muncul dari murid. Muncul dari murid itu sendiri. Ini apa buku saja? Oke ya. Ya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter ini untuk masa pandemi kemarin? Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ya, ini adalah karena adanya peraturan. Ini adalah peraturan Bapak Ibu, belum muncul adanya keyakinan. Nah, 3 kalimat ini, kalimat pertanyaan ini adalah kalimat tentang hukuman atau motivasi ekstrinsik tadi. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya alasannya ketika ada kecelakaan ya meminimalisir korban jiwa seperti itu. Untuk keamanan pengendara sendiri ya, bukan untuk polisinya ya, bukan untuk apa? Pemerintah bukan ya, tapi sebenarnya aturan itu untuk masyarakat sendiri sebenarnya. Tapi kita tidak sadar bahwa aturan itu untuk kita. Berarti kita, apakah kita sudah punya motivasi intrinsik karena dengan memakai helm itu? Ya kalau kita sudah punya motivasi intrinsik, kemanapun kalau kita pakai motor itu harusnya pakai helm. Meskipun jarak dekat itu kita pakai helm. Kalau kita sudah punya motivasi intrinsik. Tapi nyatanya di lingkungan kita, apakah kita semuanya sudah punya motivasi intrinsik? Sepertinya belum. Iya betul Bu. Sepertinya belum. Ya. Dan baik, katakanlah kita mau beli di warung dekat ya, dekat aja. Kalau kita sudah punya motivasi intrinsik, kita pakai motor itu resiko kita jatuh itu sangat besar. Kita menggunakan helm Bapak Ibu. Tapi karena kita sudah terbiasa itu tidak menjadi motivasi intrinsik, sehingga kita abai. Karena apa? Aturan memakai helm dari pemerintah, dari kepolisian itu masih motivasi ekstrinsik.
Jadi itu berlaku di jalan raya. Kalau jalan biasa tidak ada polisi. Ya, tidak perlulah kita pakai helm karena nggak ada polisi, di orang-orang nggak ada polisi. Itu kita masih hanya memakai helm itu hanya untuk motivasi ekstrim. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Sebenarnya kan itu untuk kita sendiri. Tapi, ya, apalagi sekarang sudah tidak ada COVID, kita sudah lalai ya. Padahal sebenarnya kalau kita menggunakan masker pun itu tidak harus ada COVID, ada virus yang berbahaya lagi kan? Ya, sebenarnya untuk kita sendiri. Mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mencuci tangan kan sudah kebiasaan yang positif yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah sadar, jadi kita lakukan tanpa ada aturan pun kita tetap melakukannya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu kan aturannya seperti itu ya. Kalau intrinsik kita, kenapa kita harus datang tepat waktu? Datang tepat waktu itu kan menunjukkan kepribadian kita. Kalau kita datang tepat waktu berarti kita memiliki kepribadian yang disiplin seperti itu. Kalau mungkin ekstrinsiknya ya mungkin karena nanti akan ditegur ya, akan dapat hukuman dari panitia seperti itu. Ekstrinsiknya seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah ini yang perlu kita pelajari, bagaimana ya kita memberikan keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan seseorang ya, dibandingkan dengan adanya peraturan-peraturan. Bukan berarti kita itu mengabaikan peraturan, tapi lebih ke dalam lagi kita harus sadar bahwa tanpa adanya peraturan, tanpa adanya hukuman-hukuman, kita akan melaksanakan semua kegiatan itu dengan dengan baik lah ya gitu. Jadi kita tidak terpacu pada peraturan-peraturan. Ini adalah goal setting atau tujuan utama dari motivasi intrinsik tersebut. Nah ini gambar apa maksudnya? Gambar apa ya kira-kira Mas? Lingkaran. Kalau kita lihat itu ada berapa lingkaran itu? 1, 2, 3, 4. Yang paling kecil itu adalah peraturan kelas. Kemudian ada keyakinan kelas, ada lingkungan positif, ada budaya positif. Ternyata ada bakul belojo. Iya. Peraturan kelas itu memiliki nilainya sangat kecil dibandingkan dengan ini budaya positif. Ya. Di peraturan kelas itu sebenarnya hanya sedikit saja nilainya dibandingkan dengan budaya positif. Di atasnya peraturan kelas ada keyakinan kelas, kemudian ada lingkungan positif, kemudian budaya positif. Sekolah kita itu sudah menerapkan budaya positif. Setiap hari anak-anak berangkat sebelum jam 7 sudah harus sampai di sekolah. Kira-kira jumlah peserta didik yang datangnya lebih dari jam 7 berapa anak? Jarang ya Pak ya? Jarang. Iya 5%. Bahkan kalau kita beritahu mereka pasti paginya akan disiplin gitu. Karena itu sudah menjadi sebuah budaya positif. Tanpa mereka baca peraturan di kelas, mereka datang kurang dari jam 7. Gitu. Nah, jadi budaya positif itu memang asalnya dari peraturan yang kecil ya, peraturan kelas. Dari peraturan kelas itu kita bentuk keyakinan kelas, bukan tata tertib. Ya, gitu. Jadi keyakinan kelas itu guru dengan peserta didik membahas tentang apa sih yang harus kita yakinkan, ya. Kita sepakati bersama. Datangnya jam berapa, perilaku di kelas seperti apa, itu kita yakinkan. Ya, semisal di kelas saya punya keyakinan kelas, misal datangnya harus tepat waktu. Ya, kami, jadi bukan saya, kami. Berarti guru dan siswa. Di kami datang tepat waktu.
kami tidak membuang sampah sembarangan, kami tidak mengeluarkan kata-kata kotor, seperti itu, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Nah, kita juga menambahkan keyakinan ketika ada yang mengeluarkan kata-kata kotor, itu nanti akan mendapatkan denda, akan membayar denda. Meskipun itu tadi adalah hukuman, tapi itu adalah keyakinan bahwa ketika melakukan seperti itu, ya, ketika mengeluarkan kata-kata kotor, mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Dan itu sudah menjadi keyakinan. Kalau sesuatu itu sudah menjadi keyakinan, tidak masalah. Ketika keyakinan kelas itu sudah tersusun, ya, keyakinan kelas itu sudah disusun, apa yang akan terjadi? Maka ada lingkungan itu menjadi positif, lingkungan menjadi bersih, kemudian aman, indah, ya. Kemudian anak-anak pun kan juga terkontrol, bicaranya dengan orang lain menggunakan bahasa yang baik, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang kotor, seperti itu. Ketika di kelas, di sekolah kita biasakan mereka dengan jangan menggunakan kata kotor-kotor, dia akan terbiasa di rumah, seperti itu. Akan mengingatkan teman-teman lainnya, dan ini memberikan multi efek yang luar biasa, seperti itu. Kalau di sekolah, di kelas kita biarkan saja mereka mengumpat, kemudian memberi cacian, membuli temannya, kita tidak ingatkan, dia sampai rumah itu menjadi hal yang biasa, karena di sekolah itu adalah mendidik ke karakternya. Meskipun kita tidak bisa di sekolah itu menjadi utama untuk mendidik karakter, tidak, karena siswa atau peserta didik itu memiliki lingkungan di rumah yang berbeda-beda. Jadi tidak hanya di sekolah, mereka itu hidup di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan pertemanan atau lingkungan sekitarnya. Rumah, sekolah, dan lingkungan itu yang membentuk karakter anak tersebut. Kalau ada anak yang seperti itu, bagaimana lingkungan rumahnya, bagaimana lingkungan pertemanannya? Misal Wilbram itu lingkungan sekolah sudah kita kondisikan baik, foto di rumah bagaimana kita bisa melihatnya. Kemudian di lingkungan pertemanannya bagaimana? Ternyata dia tidak disambung kalau dolan nenggone kota, ya kan, kumpulannya karo anak-anak sing usianya lebih dewasa, sehingga perilakunya yes seperti dewasa gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu saja, karena anak itu ada di sekolah, ada di rumah, dan di lingkungan. Jadi sekolah juga tidak bisa disalahkan begitu saja sebenarnya, karena ada dua lingkungan yang mempengaruhi karakter anak itu. Maka dari itu ini menjadi PR bagi kita Bapak Ibu, kalau di sekolah kita memberikan itu, ya, sopan santun, kemudian nilai-nilai kesantunan, berbahasa, kemudian ini itu di karakter-karakter baik itu kita apa ya, biasakan lah, ya. Sehingga apa Bapak Ibu, ketika lingkungan di sekolah ini sudah positif, itu akan menjadi budaya yang positif. Dan budaya itu kan susah untuk hilang. Budaya itu susah untuk hilang. Misal kita orang Jawa kan, ya, meskipun dengan adanya teknologi, adanya dengan apa ya, teknologi yang sangat luar biasa sekali saat ini, kita kan masih berpegang pada budaya, ya Pak, ya, nggak hilang begitu saja kan. Nah, karena itu sudah menjadi budaya, bisa ngerti beton, dino, gebrak, tombol seren, ya, pangreman, karena itu sudah menjadi budaya, bisa ngerti kajatan dan lain-lainnya, ya. Kalau kita urai banyak sekali. Dan budaya itu kan memang asalnya dari peraturan kan. Di masyarakat itu ada aturannya, kemudian jadi keyakinan masyarakat, lingkungan masyarakat, dan menjadi budaya. Jadi budaya itu memang akarnya dari aturan, ya, gitu. Itu jadi antara budaya dan peraturan itu bedanya seperti itu. Nah ini, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kira-kira dari kiri dan kanan itu mana Bapak Ibu yang keyakinan kira-kira? Yang kiri saya bacakan kesepakatan kelas. Ini sama-sama kesepakatan kelas.
datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira dari kiri dan kanan mana yang merupakan keyakinan? Yang kanan, karena ada kata kami itu mewakili, ya, kami juga guru dan murid, ya. Kami itu jadi jamak, ya, jamak, kata jamak. Sedangkan yang kiri itu lebih ke condong ke apa namanya baru? Peraturan, betul sekali. Kalau sudah muncul keyakinan, ya, keyakinan kelas, ini akan lebih dalam, sehingga keyakinan yang kanan itu ketika mereka membaca itu akan muncul motivasi intrinsiknya. Kalau yang kiri itu lebih condong ke motivasi ekstrinsik. Alhamdulillah. Nih, bedanya peraturan dan keyakinan kelas Bapak Ibu. Peraturan, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini menggunakan kalimat oh ibu ini namanya positif, ya. Ya sama-sama positif, cuma lebih dia kayak tanda petung gitu. Ya kan, kalimat ini pasti pakai tanda petung. Perintah. Ya, seperti larangan lah ini gitu. Keyakinan kelas, tanggung jawab, lebih halus, menghormati orang lain, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan, keamanan. Jadi tidak menggunakan kata dilarang, jangan, itu tidak. Itulah bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Nah ini ada tindakan guru itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan sampai 100 kali. Ini apa namanya? Hukuman, gitu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, nah, ini biasanya ini hukuman itu Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini konsekuensi, ya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Kira-kira dari hukuman sama konsekuensi ini lebih baik mana Bapak Ibu? Konsekuensi, ya, konsekuensi. Jadi lebih dia supaya lebih menyadari, ya, menyadari oh iya saya harus punya konsekuensi untuk seperti ini, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ya. Daripada kita hukum, dia suruh ganti aja. Dengan dia mengganti, dia juga akan muncul motivasi intrinsiknya. Gitu Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ini adalah kelebihan konsekuensi. Kalau hukuman, dia bisa gondinya bertahun-tahun. Gondi bertahun-tahun sampai dia dewasa. Kita sebagai guru nanti itu, kalau guru kayak bualan dua kubus juga pengen, mesti ingat. Tapi nek konsekuensi jangka pendek, dia tidak akan ingat dalam waktu yang lama. Saya pernah memberikan hukuman pada Libra, ya. Cuman takut muari pengrok ya, saya mengerasi sampah. Mungkin suatu saat dia ketemu saya, kalau saya sudah tua, oh Pak Sis, nanti dia ingat yang negatif gitu, ya. Tapi kalau konsekuensi dia paling hanya Goldie SD lah, gitu. Anak membenci kedisiplinan, Pak. Dia akan semakin membenci disiplin.
anak menghargai disiplin. Nah ini beda. Kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi dia berikan stimulus atau dan kemudian memberikan tanggapan. Jadi stimulusnya ada tanggapannya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Kalau hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Nah ini dari gambar tersebut bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu bahwa sebenarnya manusia itu baru mungkin ada pendapat dari gambar ini. Monggo Pak Badrun. Ya, terima kasih. Kebutuhan dasar manusia itu kalau menurut saya dari gambar yang ada untuk penguasaan itu berarti kita mempunyai 5 karakter penguasaan kita, yaitu sesuai dengan pengamalan Pancasila yang ada. Kemudian kebebasan, manusia itu mempunyai kebebasan. Mempunyai kebebasan, bebas untuk mengeluarkan pendapat atau mengeluarkan suatu hal yang diinginkan. Kemudian manusia mempunyai kesenangan di dalam hati, di dalam jiwa kita itu harus mempunyai ketenangan dan kesenangan. Kemudian ini yang paling mendasar kita, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Sehingga di dalam keempat gambar ini kita mempunyai keempat-empatnya sehingga kita dapat bertahan hidup. Ya, kalau kita keempatnya ini terpenuhi, maka kita akan bertahan hidup. Tetapi kalau salah satu ada yang tidak terpenuhi, mungkin kita bisa bertahan hidup tetapi tidak akan nyaman. Begitu Pak yang saya lanjutkan. Luar biasa, tepuk tangan. Mungkin ada pendapat lainnya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan menanggapi tentang kebutuhan dasar manusia. Sesuai gambar tersebut bahwa ada 4 kebutuhan manusia yang saling berkaitan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Bahwa keempat-empatnya harus saling terpadu, meliputi kasih sayang dan rasa diterima. Di sini manusia menurut saya harus bisa memanusiakan manusia lain. Kemudian untuk penguasaan, jadi harus bisa menguasai kontrol diri sendiri karena berada di lingkungan masyarakat yang bermacam karakter. Kemudian kesenangan, manusia berhak untuk senang, menikmati hidup. Dan kebebasan, artinya kebebasan di sini yaitu kebebasan yang bertanggung jawab sebagai manusia yang mana manusia hidup sebagai makhluk sosial. Demikian menurut saya tentang kebutuhan dasar manusia tersebut. Sudah Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Kalau dalam gambar ini kita bisa melihat ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, manusia itu mempunyai 4 karakter atau sikap yang dimana manusia itu merupakan sikap alamiah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat alamiah manusia itu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, manusia itu butuh kasih sayang ya Pak. Ingin dicintai, ingin mendapatkan rasa nyaman. Sifat manusia yaitu membutuhkan kasih
kasih sayang dan bisa diterima dalam lingkungan masyarakat. Itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan manusia. Setelah itu ada kesenangan. Manusia butuh senang. Pasti manusia itu dalam hidupnya akan mencari apa yang membuat dia bahagia, apa yang membuat dia bisa menjadi senang. Itu bisa dia dapatkan dalam apa? Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bersosialisasi, atau dalam mendidik karirnya. Ketika orang, misalnya kita melihat seseorang seperti Pak Asis ya, sebenarnya dia itu mempunyai tugas yang banyak, tapi dalam dirinya itu dia merasa senang dengan hal tersebut. Kita sebagai temannya atau mungkin sebagai orang lain memandangnya mungkin Pak Asis itu terlalu sibuk atau terlalu memforsir hidupnya. Tetapi rasa atau kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Beliaunya tuh senang dengan kegiatan yang beliau ikuti. Itu namanya kesenangan setiap manusia itu berbeda. Lalu penguasaan itu penguasaan itu berhubungan dengan kekuasaan. Manusia itu ingin menunjukkan pelabelan atau ingin diakui dia itu ada. Itu namanya penguasaan. Dia ingin diakui keberadaannya. Oh, di sini tuh saya ada. Loh, dengan apa? Menunjukkan eksistensinya, menunjukkan dengan kinerjanya kalau kita dalam lingkungan instansi. Kebebasan seperti halnya dengan hewan ya Pak, itu kan kupu-kupu. Kupu-kupu kan terbang ya, karena dia itu atau kupu-kupu itu memang alamiahnya adalah bebas. Manusia juga perlu kebebasan, tapi kebebasan itu ya boleh kebebasan yang demokratis, kebebasan yang mempunyai batasan-batasan tersendiri. Karena setiap orang dengan orang yang lain itu kriteria kebebasannya itu berbeda-beda. Tetapi merupakan satu kebutuhan yang memang dimiliki dan diingat oleh setiap manusia. Seperti itu Pak Seh, terima kasih. Ada yang lain? Terima kasih ya sudah membantu saya. Luar biasa sekali ternyata. Benar ya, komunitas belajar Gupres Guru Batalan Responsif. Ini yang responsif ya Bapak Ibu. Jadi ada gambar, kita bisa menerjemahkan. Pak Badrul luar biasa sekali dalam menerjemahkan gambar ini. Kemudian diterjemahkan, diuraikan lagi oleh Bu Eri. Luar biasa sekali penguraiannya. Ditambah lagi dengan guru penggerak angkatan 5 yang resmi lulus. Terus urut satu kali luar biasa sekali. Ternyata Bapak Ibu guru luar biasa. Tepuk tangan tuh kita semuanya Bapak Ibu. Jadi manusia itu butuh apa sih? Pertama itu bertahan hidup itu kecil sekali Bapak Ibu. Betul tadi. Kalau tidak memiliki 4 itu kita nggak bisa bertahan hidup. Hampa rasanya Pak. Ingin mengakhiri hidup saja. Karena tidak punya cinta, tidak punya kasih sayang, tidak punya kekuasaan, tidak memiliki kebebasan. Lebih baik apa gunanya saya hidup saya? Saya mending mati saja ya Pak ya. Mending saya bunuh diri saja. Bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar, tapi dia sangat kecil sekali. Tanpa adanya kasih sayang dan rasa diterima, adanya kesenangan, adanya kebebasan dan penguasaan, itu tidak ada artinya. Jadi kelima kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Peserta didik juga sama Bapak Ibu. Dia punya rasa untuk diberikan kasih sayang. Jangan sampai kita sebagai guru memberikan pilih kasih ya kepada anak-anak. Biasanya rupanya wireng merasa dicedai. Saya ngambune kecut merasa cedai. Itu salah Bapak Ibu. Dia itu punya rasa kasih sayang dan perlu diterima. Jangan sampai malah kita jauhi, kita dekati. Kalau seandainya kecut, ambune badak, kita kasih tahu. Kon adus lah, kon ramas, kon sabunan. Iya, itu didusi. Didusi. Kelas 1 kok dulu. Nek kelas 1 mosok didusi. Iya, betul Bapak Ibu. Kita setelah ini nanti kontrol Bapak Ibu, utuhnya itu, ya.
Kita lihat ya. Biasanya anak itu kita nggak tahu dia dijauhi temannya karena punya kutu itu. Ya, bener berongkos didelok jilbabnya bisa jilbaban dulu ya. Ya kan jilbaban semua ya. Sekali-kali kita lihat. Ya, kita lihat itu orang tuanya kurang gede kok ngono. Lalu kemudian kita kasih suatu saat nanti kita buat program disiplin positif, membasmi hama kutu. Jumat basmi hama kutu, itu perlu itu. Itu. Dengan sikap seperti itu maka mereka akan mendapatkan kasih sayang dan diterima. Oh ternyata bapak ibu guruku perhatian, dia senang bapak ibu. Kemudian kesenangan ya, kita harus memberikan kesenangan pada anak-anak dengan permainan, dengan apapun. Kemudian bebas ya, kalau di kelas ya bebas dia kita menggunakan model-model pembelajaran yang menuntun mereka untuk bebas. Kemudian penguasaan ya, kita berikan keluasan ruang untuk dia berkreativitas. 5 posisi kontrol. Ini ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi Bapak Ibu, kita itu sebagai guru punya 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Ya, kira-kira yang perlu kita lakukan yang mana sih Bapak Ibu? Yang paling bagus bagaimana sih? Kira-kira dari 5 itu ada yang kurang baik nggak itu? Penghukum ya, jelas itu. Membuat orang merasa bersalah itu adalah posisi kontrol kita. Tapi itu juga tidak bisa kita hindari karena itu memang posisi kontrol kita sebagai guru. Tinggal kita mau pilih yang mana. Penghukumkah? Membuat orang merasa bersalahkah? Sebagai temankah? Pemantaukah? Manajerkah? Ya, saran saya kita menggunakan kita sebagai teman, kita pemantau dan manajer. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu kita hindarkan Bapak Ibu. Kita hindari. Nek orang kebangetan banget. Bukan berarti ini tidak bisa kita hindari, bukan. Nek wes memang itu enggak, kita sebagai teman, pemantau, manajer di SIGA itu sudah kita lakukan, tapi anak itu masih seperti masih sama sikapnya ya, kita sekali-kali lah kita penghukum seperti itu. Tapi ini tidak direkomendasikan karena itu dia bersikap negatif itu. Ya, kita yang bahas dari awal ini hanya motivasi eksternal saja. Kita sebisa mungkin untuk mewujudkan yang internal. Itu Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Ya, ini segitiga restitusi. Nah, ternyata segitiga restitusi itu ada tahapannya Bapak Ibu. Yang sudah kita praktekkan kemarin, yang kami praktekkan, yang sudah bikin praktekkan juga. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, punya masalah, langkahnya adalah kita gunakan segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhannya, kemudian adalah menanyakan keyakinan. Ya. Dari menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian kita validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara lain yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Misal kemarin Wilbram, saya restitusi di ruang BK. Saya tanya, Wilbram tadi melakukan apa? Salah nggak Wilbram tadi? Apa yang kamu lakukan tadi terhadap temanmu? Dia pasti tidak mengakui dulu. Kemudian diberikan fakta-fakta pada persidangan mulai, tapi bukan di posisi persidangan, tapi kita ajak berbicara sehingga dia tahu, oh saya tadi melakukan ini Pak, saya tadi menjahili teman, memukul teman. Oh berarti kamu tadi sudah memukul temanmu ya. Kira-kira perbuatan itu salah atau benar ya? Salah Pak. Nah
Beda validasi kebutuhannya. Mengapa suka mau memukul temanmu? Oh ini pak ini bocah ini tak cocok. Ini gitu. Kemudian kita adakah cara yang lebih efektif untuk selain menjotos temanmu, memukul temanmu, dia akan berpikir, oh iya pak, saya mungkin bisa lapor ke guru supaya anak tersebut dinasehati. Mungkin saya ke ketua kelas untuk melaporkan ke guru tentang tindakan yang dilakukan teman dan tidak saya pukul seperti itu. Dia akan mencari solusi sendiri. Dia menyadari permasalahannya, kemudian dia mencari cara untuk mengatasi tersebut. Kemudian yang terakhir kita tanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa nilai-nilai yang sudah kita sepakati? Kita membuat sebuah keyakinan dari dalam diri Gibran tersebut, sehingga dia pulang itu dia tidak dalam beban, tidak dalam hukuman bukan, tapi dia menyadari, oh saya salah dan saya tidak akan melakukannya lagi. Apakah segitiga restitusi ini pasti berhasil? Pasti berhasil? Tidak. Dan ini harus kita lakukan kontrol. Kita lakukan berulang kali, tidak hanya sekali, bisa kita kontrol lagi supaya dia akan ingat. Itu Bapak Ibu. Nah ini bisa jadi menjadi sedikit kalimat pertanyaan dalam segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi yang baik ini bisa untuk pertanyaan-pertanyaan, bisa kita praktekkan dalam membuat segitiga restitusi atau kegiatan restitusi kepada anak-anak kita yang mengalami masalah yang mungkin tidak diterima dalam kelompoknya. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini. Refleksi Bapak Ibu, ada 4 pertanyaan. Nanti bisa dijawab satu persatu. Ya, yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya dan yang saya dapatkan, dan perasaan apa yang muncul selama kegiatan ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. 3, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini. Silakan lanjutkan melakukan refleksinya. Monggo Pak Irfan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak, saya sudah diberikan kesempatan untuk menanggapi refleksi yang telah disampaikan selama kegiatan ini. Jadi dari kegiatan yang telah disampaikan oleh Pak Sis pada siang hari ini, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Jadi dalam menghadapi anak, jadi kita tidak harus atau kita berusaha untuk melihat ke arah mana anak tersebut akan kita bawa. Lalu kita tidak juga berusaha untuk tidak selalu menyalahkan anak dalam hal apapun yang sekiranya kita anggap itu salah, tetapi kita berusaha untuk menuntun mereka ke arah yang lebih baik. Lalu hal lain yang saya dapatkan dari kegiatan ini, saya memperoleh pengalaman Pak dari presentasi jenengan, karena saya juga mungkin nanti kedepannya akan membutuhkan pengetahuan seperti ini, mengingat saya juga mendaftar di guru penggerak di Angkatan 8 untuk menyiapkan apa yang mungkin akan saya hadapi di Angkatan 8 seperti materi dan lain-lain. Lalu juga
Saya juga mendapatkan materi mengenai pemposisian diri di dalam kelas dan di hadapan anak. Jadi kita bisa menghadapi situasi yang lebih rinci, yang lebih sulit, tapi kita bisa menyelesaikannya tanpa menambah masalah yang akan terjadi gitu. Lalu perasaan apa ya? Saat saya mengikuti kegiatan kali ini Pak, saya merasa tertarik, pertama tertarik dan mendapatkan motivasi, dapat memotivasi sendiri untuk mengubah cara berpikir saya, cara mengajar saya di depan kelas, cara mendidik anak dan cara saya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak. Lalu peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Ini mengacu kepada peran sebagai guru ya. Oh, berarti iya. Untuk pertanyaan ketiga ini saya ingin ke depannya setelah mengikuti kegiatan ini saya ingin mengubah posisi saya. Jadi selama menjadi seorang guru, saya hanya berpikir saya ini seorang guru, tugas saya mendidik. Jika anak salah akan saya hukum. Tetapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya rasa apa yang saya lakukan itu kurang tepat karena memiliki efek yang kurang baik. Jadi saya mungkin akan melakukan perubahan. Jadi tidak sebagai hanya seorang guru, tetapi juga sebagai seorang teman dan rekan dalam kelas dengan anak-anak. Dan saya ingin menjadi guru yang lebih disukai dan anak-anak juga saya ingin mengajak anak-anak untuk menganggap saya tidak hanya sebagai seorang guru yang ditakuti, tetapi juga seorang guru yang bisa menjadi seorang teman bagi mereka. Terima kasih Pak. Apakah ada yang lain? Tidak? Tentu tidak. Baik Bapak Ibu, maka ada luar biasa sekali Pak Irfan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Irfan. Baik Bapak Ibu, ya itu tadi adalah refleksi yang sudah disampaikan oleh Pak Irfan. Intinya Bapak Ibu kita harus lebih baik lagi ya. Kita sebagai guru sudah melakukan yang terbaik, tapi kita harus lebih baik lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup? Oke Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan ya Bapak Ibu. Paradigma itu terus berubah, berkembang ya. Kita sebagai guru harus berusaha untuk mencari, menerima. Ada paradigma baru kita terima, kita sesuaikan dengan kondisional kita seperti itu. Jadilah kita sebagai guru yang berusaha untuk disukai anak, diterima anak, kemudian jangan menghukum anak, tapi kita buat keyakinan kelas untuk menjadikan budaya positif. Itu Bapak Ibu. Jadi goal setting atau goalnya adalah budaya positif di kelas maupun dalam lingkup sekolah. Sebelum saya akhiri ada pantun Bapak Ibu. Kalau saya membacakan pantun biasanya dikasih cakep gitu. Pergi ke Semarang untuk bertamasya. Cakep. Pulangnya membeli kura-kura. Cakep. Mari kita membangun bangsa. Cakep. Untuk Indonesia yang sejahtera. Terima kasih. Bapak Ibu, sekali lagi ketika saya untuk guru penggerak, panjenengan bilang tergerak, bergerak dan menggerakkan di kamera nggih Bapak Ibu nggih. Tergerak, bergerak dan bergerak. Pak Heru bisa nanti bajunya ada di sana. Oke. Yang semangat Bapak Ibu. Siap ya? Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Tepuk tangan. Perkenalkan, nama saya Irfan Andri Listianto. Saya berasal dari SDN 2 Pataran Blora.
Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Siswanto, saya menjadi lebih tertarik dan lebih memiliki pengetahuan tentang cara mendidik anak. Karena selama ini saya merasa langkah didik saya terhadap anak kurang baik. Setelah saya mengikuti diseminasi, saya menjadi lebih tahu bahwa langkah saya itu harus saya rubah supaya anak menjadi lebih baik lagi dan menjadi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Asipawestri. Saya berasal dari unit kerja SDN 2 Patalan. Setelah tadi mendengar dan menyaksikan diseminasi budaya positif modul 1.4 Guru Penggerak Angkatan 7 yang disampaikan oleh Bapak Siswanto, saya merasa antusias dan saya menjadi sadar bahwa seorang guru itu tidak hanya memberikan nilai akademis kepada siswanya, tetapi lebih dari itu, kita sebagai guru harus mampu mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh anak tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Selain itu, dari paparan diseminasi tadi, kita menjadi tahu bahwa pentingnya memberikan keyakinan kelas untuk memberikan kesadaran kepada siswa bagaimana mengembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak Siswanto, tetap semangat, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih kepada Pak Siswanto, karena bimbingan dari Pak Siswanto saya dapat menjadi siswa yang lebih baik lagi dan saya dapat juga membimbing teman-teman saya akan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Dan sekarang saya semakin lebih peduli terhadap lingkungan karena saya sekarang tidak membuang sampah pada tempatnya. Dan jika ada teman saya yang membuang sampah sembarangan, saya dapat menegurnya agar dia dapat membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Siswanto, karena bimbingan dari Pak Siswanto saya menjadi siswa yang lebih baik lagi. Dan juga saya sekarang tidak berbicara kotor lagi. Saya juga menjadi contoh teman-teman saya untuk tidak berbicara kotor. Terima kasih Pak Siswanto.